kembali lagi kita ke lanjutan podcast kita dari podcast-podcast sebelumnya. Sebelum kita berdiskusi di podcast kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Shalom, nama saya Gortas Haryanja, dan kali ini saya akan memandu kalian untuk berdiskusi sedikit dengan tamu kita tentang program GPB nasional. Ya, tamu undangan kita kali ini sangat spesial karena beliau adalah Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Dr. Esron Haryanja, MPH. Shalom Pak. Shalom. Shalom. Bagaimana keadaan, sehat? Puji Tuhan. Sehat Puji ya. Tuhan. Mungkin Bapak, buat teman-teman yang belum kenal atau mungkin agak kurang familiar dengan wajahnya Pak Ketua Umum, mungkin boleh dilihat ini wajahnya, ini Ketua Umum kita. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri sedikit Pak ke depan kamera. Ya, Pendeta Esron Haryanja, Ketua Umum GPB untuk periode 2022-2026. Selamat Natal buat kita semua. Shalom. Selamat menyambut tahun baru 2023. Amin. Jadi inilah Ketua Umum kita, guys. Sudah menjabat 2 tahun Pak ya, sudah berjalan 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Ya, puji Tuhan, ini menjalani ketiga dari 4 tahun. Dan memang Pak Pendeta inilah yang mencanangkan bahwa tema besar Natal Nasional kita adalah damai yang sempurna. Jadi sekaligus saya juga ingin mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru buat seluruh keluarga MPB, terutama keluarga GPB Nasional, keluarga besar. Ya, selamat Natal, damai Natal. Oke Pak, saya mau langsung ke pembahasan kita. Saya familiar dengan program-program nasional kita yang sudah Bapak canangkan, 6 program finansial dan 6 program utama GPB. Ya. Saya kali ini mau membahas tentang program, ada yang namanya di situ program penguatan gereja lokal. Jadi sebenarnya ada 6 program utama ya Pak ya. Ada database, ada pembuatan sekretariat, peningkatan sumber daya manusia, lalu yang keempat penguatan gereja lokal, dan yang kelima kesejahteraan hamba Tuhan, dan yang keenam penjangkauan jiwa. Nah, saya mau bahas yang keempat nih, penguatan gereja lokal, karena kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Mungkin sebelum kita ke situ deh, kira-kira dalam penguatan gereja lokal atau secara umum selama 2 tahun ini Bapak sudah lakukan apa aja? Sudah dikembangkan apa aja? Ya, tidak banyak, tetapi kita berharap dari pelan lebih kencang lagi pelayanan kita yang akan bahwa pengurusan BPP GPB periode ini sudah berjalan 2 tahun dan memasuki tahun ketiga sekarang. Ya. Artinya sudah setengah jalan memasuki paruh jalan kedua. Baru sedikit saja rasanya yang kita sudah kerjakan di antara banyak yang kita mau kerjakan dan harapkan terjadi. Seperti kita sudah memulai program-program yang 1, 2, 3, 4, walaupun semuanya sudah disentuh, tetapi kita sudah mulai kerjakan database, kemudian sekretariat yang sustainable. Begini, mengenai sekretariat ini kita perlu sebuah kantor yang sudah diamanatkan oleh hasil kongres, bahkan sudah 2 periode diamanatkan bahwa pusat di. Jadi kita sedang membangun kantor pusat di Budaya yang sekarang posisi finishing, masih butuh biaya. Lalu ada banyak program lainnya yang sudah dibuat yang belum secara utuh final. Misalnya untuk mendorong pelayanan GPB yang lebih baik ke masyarakat itu kita sudah menyiapkan satu yayasan nasional tata Tereng Hakim Nusantara, itu punya filosofi sendiri. Kemudian kita sudah bentuk operasi GPB yang kita tahu ke depan itu
Ya ada kegiatan rutin, rapat, pembinaan, petabisan, dan akhir ini pelayanan Natal. Ya, Mhm. Berarti banyak ya Pak yang sudah dilakukan selama 2 tahun ini. Jadi buat kita mungkin anak-anak amfibi, kita nggak ngerti sepak terjangnya GPP seperti apa. Nah sekarang kasih tahu ternyata dalam 2 tahun terakhir ini sudah dikerjakan banyak hal. Salah satunya pendirian kantor DPP ya Pak ya, Sekretariat Pusat, lalu pendirian koperasi, Pak ya, lalu pembinaan hamba-hamba Tuhan, ya, sekaligus juga itu tadi program-program yang lain juga terus diusahakan untuk berjalan. amin. Jadi kita sudah sampai di penghujung tahun 2024 nih, dan kita akan memasuki tahun 2025. Nah, Ya, kira-kira langkah ke depan tahun 2025 itu mau ngapain? maksudnya seperti fokus Ya, pelayanan di fokus 2025. pelayanannya mau apa nih, DPP? Ya, 6 program nasional itu sebenarnya suatu paket kesatuan yang ditopang 6 program keuangan. Nah, yang nomor satu itu database, kedua sekretariat sustainable, yang ketiga itu SDM, pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, kemudian penguatan gereja lokal, lalu ada kesejahteraan hamba Tuhan yang nanti berujung pada gerakan penjangkauan jiwa-jiwa atau penanaman gereja. Kalau bicara tentang fokus kita di 2025, eh, kita akan segera awal tahun ini kita akan segera melanjutkan percakapan-percakapan sebagai pengurus menindaklanjuti rapat kerja nasional bulan Oktober yang lalu, dan fokus kita adalah kepada penguatan gereja lokal. Penguatan gereja lokal, program nasional yang keempat. Nah, kira-kira begitu, jelas. Jadi fokusnya ke penguatan gereja lokal ya. Hmm, kalau penguatan gereja lokal Pak, ini tujuannya menguatkan gereja lokal kan supaya GBB nasional sejahtera. Jadi kesejahteraan gereja lokal adalah kesejahteraan GBB nasional. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya bisa dibilang begitu, tetapi persisnya penguatan bukan tekanan pada sejahtera dalam arti Dalam arti yang begitu umum. Tetapi yang dimaksud penguatan gereja lokal itu bahwa eh, ada orang bilang begini, GPB itu DNA-nya penginjilan. Betul. Tetapi penginjilan akan macet kalau gereja lokalnya lemah. Penginjilan akan konsisten, continue, dan sustain. Kalau gereja-gereja lokal yang dirintis itu diperkuat. Nah, penginjilan, penanaman gereja baru, pemenangan jiwa, penjangkauan suku-suku, itu DNA kita, betul. Tetapi penguatan gereja lokal menjadi satu instrumen untuk tujuan DNA yang dimaksud tadi. Seperti itu. jadi tujuan jangka jauhnya adalah penjangkauan Ya, jiwa-jiwa. dan memang untuk itu gereja dipakai. Dan itu untuk itulah gereja dipanggil dan itu adalah DNA. Iya, Tapi sebelum ke sana berarti GPB nasional, GPB lokalnya harus dikuatkan. betul. Jadi kalau kita bicara tentang penguatan gereja lokal, nah gereja lokal ini kan macam-macam Pak. Macam-macam ada jemaat, Unsurnya, ya komponen-komponennya ada banyak komponennya. ya, ada beberapa. Nah unsur-unsur apa yang diperkuat di gereja lokal? Semua unsurnya, semua elemennya. Tapi yang mau kita dorong di 2020 itu adalah penguatan gereja lokal di sudut leadership, Kepemimpinan. kepemimpinan. Ya. Siapa sih pemimpin gereja lokal yang sesungguhnya? Adalah para gembala, ada BPJ, nanti ada para aktivisnya. Jadi kita akan tolong setiap gereja lokal, khususnya para leader, para gembala, para BPJ, untuk bagaimana memperkuat gereja itu sehingga dapat ambil peran, berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luas pada tujuan yang kita canangkan New GPB Aim to Double for All 2030. Jadi komponen yang dikuatkan adalah leader-leader, pemimpin. Leadershipnya ya mungkin akan merambah kepada, tentu kalau leadership yang bagus,
akan bisa mengelola gereja dengan bagus, mengembangkan jemaat dengan bagus, mendewasakan jemaat dengan bagus, lalu sarananya pun akan lebih bagus, dan seterusnya. Karena yang paling penting daripada sarana adalah kerohanian kita, leadership kita, karakter kita. Nanti Betul, betul. apa, fasilitas. Jadi Ya, buat hamba Tuhan, bala, BPJ, baik penghubungan, ya, aktivis, siap-siap, dan kita akan saling berbagi, latih satu sama lain. ya. Ya. Jadi secara detail tahun 2025 ini kapan puasa? Kita kan ada di 7 BPD ya. Jadi kita berharap di awal ini kita sedang menyusun jadwal, lalu akan berkoordinasi dengan badan pengurus daerah, berkoordinasi dengan para gembala dan para BPJ. Nah, kalau secara simple kita tahu bahwa 7 BPD, kalau setiap bulan 1 BPD kita buat pertemuan lokal karya, percakapan, diskusi tentang penguatan gereja lokal. Berarti 7 bulan atau 8 bulan ke depan. Misalnya Januari menjadi merupakan konsolidasi. Tetapi mungkin di BPD 1 kita berpikir karena itu cukup besar bisa dibuat 2 komunitas untuk itu. Jadi Demikian. secara ideal satu BPD dalam 1 bulan akan dilatih. Artinya 1 kali sebulan akan ada upgrading, akan ada penguatan acara penguatan gereja. Tapi kalaupun BPD-nya terlalu besar pengurusnya nanti bisa dipecah menjadi 2-3 pertemuan. Ya, Dalam bisa 1 bulan supaya lebih efektif dan lebih menyentuh. ya, lebih efektif dan sebagainya. Jadi Ya. kurang lebih selesai dalam waktu 7 bulan kasarannya seperti itu. Ya. 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 Nah, kalau bicara tentang pelatihan para pemimpin, mungkin saya juga berpikir GPB kita ini perlu juga mengkaderisasi pemimpin-pemimpin muda. Mungkin bisa juga Pak ya, kita melatih anak muda amfibi, pemimpin-pemimpin amfibi, mungkin ketua amfibi lokal dilatih juga kapan-kapan Pak ya mungkin. Oh ya, dan itu semua elemen dari gereja yang kuat dan sehat itu semua unsurnya. Jadi ada kaum pria, ada wanita, ada pemuda, ada sekolah minggu, dan seterusnya. Berarti untuk semua amfibi dan semua Warga pemimpin GPB dan warga GPB, kita semua harus berkomitmen pada program pelatihan. Ya, Jadi ya. maksudnya itu apa? Kita harus berkomitmen pada program pelatihan itu. Ya, begini loh. Kita kan sadar, sangat sadar. Penanaman gereja baru adalah tugas gereja. Pemenangan jiwa adalah DNA GPB. Maka hal itu tidak boleh dikerjakan asal mau, asal saja. Tetapi terencana dengan sangat baik. Sebab apa? Gereja yang dirintis tanpa topangan, gereja lokal yang kuat dan sehat akan mengalami degradasi, akan mengalami krisis, akan mengalami reduksi. Misalnya ya, di gereja kita yang nggak terlalu besar ini, ada banyak pos pelayanan yang masih kosong hamba Tuhan. Berapa tuh Pak? Ya, antara 40-50 gereja lokal kita tidak dibina oleh seorang kepala, tetapi dilayani dari jauh, dijadwal dari jauh, tetapi di pihak lain ada para hamba Tuhan menumpuk di satu gereja. Kebanyakan di gereja. Bukan kebanyakan, numpuk, kurang efektif. Nah, ini akan kita coba telisik dengan baik supaya gereja lokal itu tergembalakan semuanya dengan. Nah, antara gereja lokal satu dengan yang lain akan sinergi kemudian hari untuk maksud dan kehendak Allah bagi penanaman gereja baru. Nah, kalau gereja-gereja yang kecil-kecil yang dirintis ini tidak dikuatkan, mereka akan kontraproduktif. Mereka nanti akan akhirnya berputar di tempat, lama-lama bisa hilang dan sudah banyak yang hilang. Sudah banyak yang hilang, termasuk kasus-kasus regenerasi jemaat dalam gereja. Itu.
Jadi sebagai gereja, Badan Pengurus Pusat peduli untuk menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan, untuk tidak mudah tutup dan mati atau hilang, tapi diberdayakan. Jadi penguatan gereja. Saya baru tahu juga nih ternyata ada hamba Tuhan yang numpuk di satu tempat, mungkin jadinya nggak efektif. Sedangkan ada gereja-gereja lain yang ternyata tidak ada gembalanya. Ternyata Ya seperti itu di ternyata fakta lapangan itu fakta lapangan. Ya. yang ditelisik oleh Badan Litbang. Berarti mungkin ada penempatan gembala-gembala baru di gereja yang tidak bergembala. Ya, ya. Tapi sebelum sampai ke sana, pelatih. Nah ini kegiatan yang kontinu ya, yang berulang. Itu sebabnya di tahun ini pun kita meletakkan pertama untuk ruang diklat GPB nasional. Tahun 2025 ini. 2025 ini kita harapkan satu ruang diklat setelah kantor pusat selesai, satu ruang diklat yang bagus di mana ada ruang-ruang penginapannya bisa diselesaikan sehingga bulan Juli atau Agustus diklat para calon pendeta, cara penginjil yang nanti akan digunakan diklat para pendeta atau sharing, upgrading, lokakarya, peningkatan akan dilakukan. Jadi itu ada kaitan dengan SDM, tapi juga penguatan. Diklat berarti pendidikan dan pelatihan. Ya, Pusat pendidikan dan pendidikan pelatihan. Tetapi bisa di situ menjadi ruang-ruang retreat. Jadi guys, kita akan membangun diklat kita, fasilitas diklat kita di kantor pusat ya Pak ya, komplek kantor pusat. Di komplek kantor. Disitulah akan menjadi tempat pusat pelatihan hamba-hamba Tuhan gitu, seluruh Indonesia, mungkin amfibi juga bisa memakai itu untuk kebutuhan kita ya. Jadi didoakan aja program ini di tahun 2025 dan terus doakan ya, karena ini akan memakan banyak waktu, tenaga dan biaya. Dan kantor GPB sendiri pun masih dalam proses finishing dan membutuhkan banyak pembiayaan. Nah Pak, tadi Bapak cerita tentang pelatihan peletakan batu pertama, kantor fasilitas diklat, itu kan sebuah mimpi yang besar, visi yang besar untuk kita GPB. Nah, dari visi yang besar itu pasti dibutuhkan yang finansial. Ya. Jadi saya mau nanya nih, bagaimana manuver tim BPP Bapak ini dalam mendanai program. Ya, kita tidak gunakan manuver ya, tapi kita sangat serius memikirkan ini dan baik. You harus sadar betul bahwa organisasi gereja tidak sama dengan organisasi gereja adalah milik Allah. Yesus adalah kepala gereja dan dia pasti bela gereja. Artinya apa? Artinya apa? Kalau Tuhan dirikan gerejanya dan panggil hamba-hamba di sana, itu paketnya ada, pemeliharaan Tuhan dengan semua yang diperlukan. Hanya tugas kepemimpinan bagaimana menggali ini dalam kesatuan yang kompak, kebersamaan dalam ketaatan, sehingga kondisi yang sulit ini bisa dikelola dengan baik kalau ada kebersamaan dan kesatuan menemukan. Dan Tuhan berikan kita pikiran yang baik tentang 6 program keuangan. Iya, kalau ini bisa dimengerti, ini bisa dijalankan, ditaati, wah keren. Tapi saya rasa sih memang sebelum kita ke program finansial itu ya Pak ya, mungkin memang GPB harus bersatu dulu. Pemimpinnya harus bersatu, sehat sekata, iya sekata. Ya kita sehat. Lalu jemaat-jemaatnya diajarkan supaya kita semua mengikuti program ini. Ya, baru masalah ini hanya mungkin sosialisasi belum clear karena ini bukan kebiasaan kita. Tetapi ini dianggap hal baru, masih perlu sedikit penjelasan yang lebih mendalam dan lebih meluas. Ya, saya merasa juga seperti itu Pak. Salah satu tantangan GPB ya dari dulu masalahnya sosialisasi. Punya program di pusat, tapi sosialisasinya nggak turun ke bawah. Anak-anak amfibinya juga nggak paham apa.
kan. Jadi salah satunya memang itu Nah sosialisasi. makanya saya mau jelaskan ke Pak Golas ya, bahwa struktur GPB pun akan harus perlu dipahami oleh semua orang. Gimana tuh Pak? Semua orang yang ada di pelayanan GPB. Mhm. Ada badan pengurus pusat, ada badan pengurus daerah, ada badan pengurus jemaat. 3 badan ini saja sebenarnya. Badan pengurus Badan pusat, pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan daerah, pengurus jemaat. lokal ya. Badan pengurus pusat adalah badan yang mewadahi seluruh pelayanan GPB nasional. Dan dialah yang berbadan hukum. Dialah yang membangun kerjasama dengan pihak-pihak. Dialah yang berbicara tentang kemitraan dengan lembaga-lembaga Misi-misi lain. lain. Ya, supaya bersinergi untuk pekerjaan. Daerah bukan bekerja dengan pihak luar dalam arti membangun kemitraan itu, tetapi implementasinya di sana. Dan mereka adalah tangan panjang badan pengurus pusat untuk Menyentuh menolong daerah. BPJ, BPJ, Lokal. Badan Pengurus Jemaat Gereja Lokal. Nah, kalau ini sinergi dengan baik, kalau ini bersinergi dengan baik, maka program tadi lebih mudah untuk disosialisasikan dan akan lebih enak. Jadi kalau mau kita sosialisasikan sebuah program, alirnya itu BP, J, seperti itu ya. Lalu BPD. ke BPD, lalu turun ke BPJ. Sebenarnya tidak sekaku itu, Nggak sekaku itu. karena sekarang dunia IT bisa lewat macam-macam. Ya, ini salah satunya. Ini salah satunya podcast yang Ampibi lakukan. Percakapan ini semoga ini diberkati Tuhan akan semakin baik untuk kita mensosialisasikan semua pikiran, program, dan kerja-kerja bersama untuk pembangunan GPB. Jadi untuk teman-teman amfibi, teman-teman Harawers yang mungkin kurang familiar dengan istilah-istilah BPP, BPD itu apa, mungkin saya jelaskan. Jadi BPP itu Badan Pengurus Pusat. Ya. Itu yang badan nasional yang menaungi BPP secara nasional. Lalu ada BPD. Nah BPD kita itu ada 7. Badan Pengurus Daerah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai. Dan terakhir Badan Pengurus Jemaat. Nah itu adalah gereja-gereja lokal. Seperti itu Pak ya. Jadi, Betul. Jadi supaya kita semua clear strukturnya seperti apa, lalu BPP lah yang akan bermitra dengan badan-badan Lembaga-lembaga organisasi di luar GPB. Ya Pak, kembali lagi pada pendanaan nih Pak. Ya. Karena program kita begitu besar, mungkin bisa Bapak sebutkan apa aja sih Pak? Mungkin banyak yang belum familiar ya, tentang 6 program finansial GPB nasional. Apa aja? Oke, saya bersuka cita bisa melayani Tuhan lewat GPB yang orang bilang gereja yang miskin, gereja desa, gereja yang dibangun oleh badan misi dengan supporting finansial yang walaupun sudah puluhan tahun kita tidak mendapat support itu, tetapi menjadi begitu sulit karena ada pola kebiasaan dari menerima untuk menjadi memberi, dan ini sebuah perubahan paradigma. Dulu kita menerima dan sekarang diminta untuk ambil tanggung jawab. Mandiri. Ya mandiri sudah mandiri, tapi mandiri lemes. Tapi kan di sini mandiri berdaya. Nah dalam program itulah kita menggali semua sumber daya, lalu Tuhan memberikan kita ada pikiran 6 program keuangan GPB nasional. Nah andai kata ini dijalankan semua, kita survive, kita akan memadai. Ada teman saya pengurus sinode pusat mereka, saya tanya, teman, dana sinodemu dari mana? Dia bilang, ya puji Tuhan Pak, persembahan the big 5 gereja lokal kami aja bisa 7 miliar per bulan. 5 gereja aja. 5 gereja aja. Wow, gereja di kota, mereka ada di Surabaya, di Bandung, gitu ya. Saya berpikir tidak kecil hati, Bibi tidak perlu 7 miliar per bulan. Kita perlu sedikit saja, sebab apa? Hamba Tuhan di GPB itu orang-orang spesial.
Orang-orang yang tahu panggilan Tuhan atas hidupnya, kalau Tuhan berkata pergi ke sana, pergi ke sana. Tapi ini dalam era ini kita memang mau supporting yang baik supaya kinerjanya lebih bagus, keluarganya tidak terabaikan, dan gereja yang dirintis itu bisa diupgrade. Nah, kita ada namanya gerakan Rp1.000 per minggu. Gerakan Rp1.000 per minggu. Ada gerakan segenggam beras setiap masa. Atau namanya jimpitan beras. Jimpitan beras segenggam setiap masa. Kemudian perpuluhan dari daerah, dari gereja lokal ke daerah. Daerah bagi ke pusat. Ya. 40% saja. Kemudian ada persembahan khusus bulan pendidikan, persembahan khusus bulan misi. Ada satu komitmen 1 juta per tahun Minimal 1 juta. bagi yang hatinya besar kepada Tuhan. Jadi itu guys, ada 6 program finansial kita. Kita harus cocok-cocokkan. Kita mau berkontribusi di Bagian mana? bagaimana ya untuk amfibi ya, untuk jemaat lain ya cocok-cocokkan sendiri gitu Pak ya. Nah, sebenarnya gini, dua hal pertama itu kewajiban semua warga GPIB. Satu, warga GPIB membawa persembahan Rp1.000 setiap minggu, berarti 4.000 per bulan kalau 4 minggu. Nah, andai kata semua warga GPIB dalam binaan sosialisasi yang baik oleh para gembala dan kesadaran oleh Roh Tuhan membawa persembahan itu setiap minggu, kita ada 35.000 jemaat. Kita akan kumpulkan 140 juta per bulan. Ya, Anda sampai 7 miliar, 140 juta satu bulan. Yang kedua, kalau 10.000 wanita saleh jemaat GPIB mengulurkan tangannya untuk menyisihkan 1 genggam beras yang namanya jimpitan itu, kita akan dapat 20.000 genggam per hari. Kalau itu dikalkulasi per minggu, kita akan dapat 5 sampai 10 ton per minggu. Kalau itu dibuat per bulan, kita dapat 20 sampai 40 ton per bulan. Kalau dijual per 10.000 sekilo, di 10.000 loh, kita dapat antara 200 sampai 400 juta per bulan. Belum sampai Kalau dua itu digabung, 400 juta tambah 140 juta, 540 juta. Tidak perlu 5-7 miliar per bulan. Kita perlu 500 juta aja, kita sudah bangun 10 pos pelayanan sebulan. Atau 20 pos pelayanan. Ini sudah diperhitungkan. Diperhitungkan. Kita dapat 540, sudah dikalkulasi. Bisa membangun sekian pos. Ya. Karena kalau Pak Golas mau tahu, amfibi mau tahu, biaya operasional kita itu kecil sekali. Berapa? Kalau ada 40-50 juta per bulan aja udah cukup buat kita. Untuk kantor pusat dan segala macam. Ya, minimalis ya. Segitu aja. Karena hati kita kepada Tuhan dan pekerjaan. Bukan pada fasilitas dan sarana atau kemegahan. Tetapi ini perlu digali dengan sungguh-sungguh dengan baik. Saya percaya waktu Tuhan akan. Ini akan terjadi kalau kita semua setia. 35.000 gereja, warga jemaat GPIB semua bertaat. 10.000 wanita saleh semua bertaat. Belum lagi gerakan perpuluhan. Ya. Kalau gereja lokal semua perpuluhan bisa kita kalkulasi dengan baik. Sederhana saja. Kalau perpuluhan setiap gereja lokal dirata-ratakan 1 juta per bulan aja, kita kumpulkan ke daerah masuk 250 juta. 40% kepada pengurus pusat. Iya, 4 kali 2,5. 100 juta. Ya. Jadi ini cukup. Sangat lebih dari itu. Masih kita pikirkan pengembangan yang lain, tapi mungkin di podcast yang lain. Mungkin kita bahas di podcast yang lain. Jadi mungkin program ini terdengar remeh, apalagi yang Rp1.000 per minggu ya. Tapi kalau kita kerjakan bareng-bareng, ini bisa menghimpun dana yang besar. Keren. Ini menghimpun dana yang besar. Juga jimpitan beras. Jimpitan beras. Sedikit mengenai jimpitan beras ya Pak. Jimpitan beras ini kita lakukan ya sederhana, tetapi ketika kita sudah jalankan ini, kita dapat info bahwa di India sudah dilakukan.
Wow, Ya. saya dengar video ini, saya baca tulisannya, kesaksian mereka. $1 juta mereka bisa himpun untuk dana pelayanan. Kalau bersatu. Kalau bersatu, kalau Dan sama-sama. jangan meremehkan barang kecil. Karena Tapi kalau ada yang merasa, waduh Pak Ketum, masa kami disuruh ₹1.000, ya kasihlah 10.000 per minggu. ya, Kasihlah 100.000 per minggu, atau ambil komitmen minimal 1 juta. saya jadi ingat cerita Alkitab tentang ₹1.000 per minggu. Ini kan ternyata hal kecil bisa menjadi hal yang besar. Dan Amin. kadang-kadang Tuhan itu memakai hal kecil untuk melakukan pekerjaan yang besar. Perkara-perkara besar. Jadi ada beberapa contoh di Alkitab seperti pelayanan janda Sarfat kepada Nabi Elia, Ya, begitu ya. ya, Lalu ada persembahan seorang janda di bait suci kan. ya, yang 2 peser Dua saja, peser berharga saja. banget di mata Tuhan. Lalu ada yang ya macam-macam yang lain, saya gak lupa. Jadi saya berpikir bahwa Tuhan itu nggak melihat jumlah, tapi dia melihat hati kita dalam memberi walaupun kecil, tapi disertai dengan cinta, rasa syukur, itu bisa diolah menjadi sesuatu. Ya, ya, Daripada kita wah masih banyak tapi rasa arogan gitu ya. ya. Nah, itu menyangkut nanti kepada pertumbuhan Pertemuan rohanian semua. Jadi ketaatan memang berkorelasi dengan pertumbuhannya. Kalau ada jemaat yang sederhana, hatinya besar kepada Tuhan, bisa memberi lebih banyak. Hidupnya diberi, doanya diberi. Oke, Jadi semua yang kita himpunkan dana-dana ini sifatnya adalah persembahan, bukan untuk seseorang atau siapa. siapa. Jadi ya cukup jelas ya guys. Jadi tujuan kita jangkar ke depan itu adalah penanaman gereja-gereja, penjangkauan. Tapi sebelum ke situ memang kita perlu menguatkan gereja-gereja lokal di pelatihan sambil kita juga menguatkan finansial kita. Betul, betul. Jadi kayaknya memang pelatihan hamba Tuhan dan juga finansial sepertinya berjalan. Ya, saling mempengaruhi, saling mempengaruhi. Jadi cukup jelas ya guys. Mungkin kalau ada hal-hal lainnya yang perlu kita bahas di podcast ini, pastinya masih banyak. Itu kita akan bahas di podcast berikutnya. Ini kita baru membahas permukaan-permukaan. Jadi stay tune di podcast kita berikutnya. Kita akan bahas lebih dalam tentang program amfibi dan KPB nasional. Akan bahas tentang anak muda, pertumbuhan rohani, tentang ya macam-macam isu-isu bisa kita bahas ya. Jadi stay tune. Jangan, ini sudah akhir dari podcast kita. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga share dan masukkan komentar kalian di kolom komentar supaya lebih banyak ini. Boleh juga di-share ke teman-teman yang lain tentang podcast ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi terima kasih Pak Esron. Jangan kapok kalau kita undang lagi ya. Jangan kapok kalau kita undang lagi. Siap. Untuk GPB all out. Untuk GPB all out. Selalu siap. 2030 1000 gereja lokal. Jadi itu tujuan akhir ya. Oke, jadi God bless you guys. Selamat Natal dan selamat tahun baru semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.